Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman ke dalam hati orang-orang yang beriman, agar bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang telah ada. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dan kita masih bisa menikmati untuk menghidupkan malam-malam terakhir, yang mana malam-malam terakhir terutama di malam ganjil kita diharuskan untuk lebih serius dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Secara umum keutamaan di akhir bulan Ramadan ini akan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita lebih bisa menikmati, lebih bisa memaknai dari ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, sehingga kita semua mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang 4 target pembinaan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang pembinaan bulan Ramadan ini untuk kita di ayat tentang saum, yang mana sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua, karena ayat-ayat ini pasti dibahas oleh para asatid setiap bulan Ramadan. Mudah-mudahan di murojaah kali ini lebih untuk membantu kita meningkatkan kualitas ibadah yang Allah masih memberikan kesempatan kita berada di bulan Ramadan tahun ini. 4 target pembinaan Ramadan. Mari kita buka Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Lihat di setiap ujung ayatnya. Yang pertama, bertakwa, la'allakum tattaqun. Yang kedua, berilmu, in kuntum ta'lamun. Yang ketiga, bersyukur, la'allakum tashkurun. Yang keempat, memperoleh kebenaran, la'allahum yarshudun. Dari 4 target pembinaan Ramadan ini, insya Allah saya akan menjelaskan sedikit dari yang saya pahami, yakni terkait tentang la'allahum yarshudun, target untuk memperoleh kebenaran. Ikhwatu iman rahimakumullah, di bulan Ramadan ini tentulah banyak beragam petunjuk agama yang kita dapatkan dengan melihat fenomena bahwa orang-orang pada Ramadan ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani gitu ya, agamis. Nuansa Ramadan ini kita sangat merasakan nuansa yang segala sesuatunya itu dikaitkan dengan ibadah-ibadah, baik itu kajian-kajian ataupun event-event tertentu. Masjid-masjid ramai gitu ya, masjid-masjid dimakmurkan dengan sholat berjamaah, tarawih, kemudian tadarus. Subhanallah, kita apresiasi dan kita pun sangat merasakan kebahagiaan dari petunjuk agama pada bulan Ramadan. Namun, apakah meriahnya ibadah di bulan Ramadan ini akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya? Nah, inilah kaitan dengan pembahasan masalah hidayah. Hidayah itu ada 2. Yang pertama, hidayah yang diberikan kepada manusia secara umum, hidayatul ammah, disebut juga dengan hidayatul ilmi wal irsyad. Dan yang kedua, hidayah khosoh, yaitu hidayatuddin wat taufiq. Untuk hidayah umum, yakni hidayah
hidayatul ilmi wal irsyad itu dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, pembeda mana kebenaran, mana kesesatan. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang umum ini bisa jadi gagal untuk mendapatkan hidayah yang khusus, yakni hidayatuddin wa taufik, karena dia enggan mengikutinya. Dia menjalankan petunjuk agama itu hanya sebatas ikut keramaian, hanya terbatas, tidak bisa istiqomah, tidak bisa memelihara petunjuk agama tersebut sehingga mampu melaksanakan di 11 bulan berikutnya. Tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah khusus, mendapatkan hidayatuddin wa taufik, itu ciri keberhasilannya ada dua. Yang pertama, yakni dia selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dekat bersama Allah, atau disebutnya muraqabah. Jadi yang pertama itu muraqabah. Ciri keberhasilan seseorang yang mendapatkan hidayah ar-rusyd itu selalu merasa diawasi dan selalu merasa dekat bersama Allah. Ciri yang kedua, yakni dia selalu memperoleh kebenaran sehingga dia bisa mengelola urusan akhirat dan dunianya menurut petunjuk dari Allah. Dua keberhasilan untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah ar-rusyd itu dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Kalau kita perhatikan ayat 186 ini berada di antara ayat-ayat saum. Ketika kita membaca sekilas gitu ya, seolah-olah tidak ada hubungan, karena ini tidak ada tentang saumnya. Tapi dengan petunjuk Allah, dengan hidayatuddin wa taufik, kita mendapatkan rahasia di balik ayat ini. Karena ayat 186 ini berbicara tentang masalah doa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, Maha membalas setiap doa-doa yang dipanjatkan, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan diijabahnya doa, terutama di waktu khusus, yakni ketika berbuka. Banyaklah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat berbuka, karena itu sa'atul ijabah. Itulah rahasia, di antara rahasia ayat tersebut diselipkan di antara ayat-ayat saum, karena Allah dengan kemahabesarannya, dengan maha mendengar Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya. Ketika dia berdoa, pasti Allah akan mengijabahnya, terutama di sa'atul ijabah, saat berbuka. Itu dalil untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah ar-rusyd, yang mana orang-orang yang mendapatkan hidayah tersebut selalu memelihara petunjuk agama Allah dengan mujahadah memeliharanya di 11 bulan berikutnya. Tentulah untuk mujahadah selalu mendapatkan hidayah ini tidak mudah, butuh doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak doa-doa yang kita memohon ketetapan hidayah ini berada di hati kita. Di antaranya surat Ali Imran yang sering kita panjatkan kepada Allah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikhwatu iman rahimakumullah, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan momen untuk bisa meraih hidayatuddin wa taufik, sehingga kita menjadi orang yang cerdas spiritual, mampu menempatkan ucapan kita sesuai dengan petunjuknya, pendengaran kita yang didengarkan hanya petunjuk Allah, dan penglihatan kita yang kita lihat hanya kebenaran, dan semua yang diberikan kepada kita itu kita mampu mensyukurinya, semua terbimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah ar-rusyd ini, sehingga kita selalu memperoleh kebenaran di setiap kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan